Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat Proklim di seluruh Indonesia. Selamat datang di kampung kami, Kampung Iklim RW 03, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Provinsi DKI Jakarta. Kami adalah kampung Proklim dengan wilayah perkotaan. Dengan luas wilayah 12,5 hektar, jumlah KK 932, 3.100 jiwa. Untuk mewujudkan kepedulian lingkungan terhadap perubahan iklim dunia, kami RW 03 tetap berkomitmen dan serta meningkatkan kegiatan terhadap adaptasi, mitigasi, serta menjaga kekompakan dan mengaktifkan kelembagaan yang ada di kampung. Adapun kegiatan adaptasi yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut. Dalam kegiatan adaptasi, karena wilayah kami adalah sebagian adalah wilayah banjir, kami menyiapkan jalur evakuasi dan juga satgas yang selalu siap sedia untuk membantu dapur umum dan lain sebagainya. Lalu kami juga menyiapkan sumur resapan, biopori, dan juga melarang warga untuk membuang sampah sembarangan. Lalu untuk ketahanan pangan kami mengadakan pelatihan dan juga terhadap urban farming seperti yang bisa kita lihat di belakang saya, ada hidroponik juga dan lain-lain. Kemudian untuk penyebaran penyakit menular kami ada jumantik, posyandu, dan juga kami giat aktif melakukan vaksin terhadap COVID-19. Dan juga anjuran untuk melakukan PHBS, hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Proklim, selamat datang di salah satu rumah berseri RW 03 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Rumah berseri adalah rumah yang sehat, bersih, indah, dan mandiri. Rumah berseri mendukung program Kampung Iklim. Nah sahabat, di sini di rumah berseri ini ada kolam. Kolam ini adalah kolam penampungan air hujan, di mana air dari kolam ini berasal dari talang ya, yang membawa air hujan. Kemudian juga berasal dari limbah air wudhu. Ya, jadi fungsinya adalah sebagai penampung air hujan dan sekaligus untuk budidaya ikan. Di sini ada ikan patin, ikan gurami, dan ikan hias. Sahabat, selain penampungan air hujan yang ada di kolam, di sini juga masih ada talang-talang sehingga perlu wadah tersendiri. Oleh karena itu kami menyiapkan penampungan air hujan yang dari ember, di mana fungsinya adalah untuk penampungan air. Nanti kalau kita mau siram-siram tanaman, kita mengambil air dari sini, ya. Sahabat Proklim, di rumah saya ini kebetulan kita ini ada di teras rumah. Nah, ini saya sudah memilah sampah sejak dari sumbernya. Di sini ini adalah tempat pemilahan sampah anorganik, di mana nanti kalau sudah terkumpul banyak kita pilah-pilah lalu kita setorkan ke bank sampah Rawajati. Kalau kita sudah kadung mendapatkan tas kresek, nah hendaknya kita pakai kembali, kita rapikan dulu dan kita tumpuk. Inilah tempat tas-tas yang sudah ada, kita lipat-lipat, kita masukkan di dalam keranjang. Jadi semuanya tidak berserakan dan semuanya terpakai, insya Allah. Nah sekarang kita berada di dapur. Di dapur, saya tadi seharian masak di dapur. Alhamdulillah nih, sudah didapat adalah sampah-sampah organik, sisa sayur-sayuran ya. Hari ini kita masak capcay, nih ada sawi, ada sisa-sisa wortel dan lain-lain. Nah ini yang baru saja kembang kol. Nah
Di sini saya membedakan menjadi dua, sampah dapur dan sampah buah. Nah, inilah yang sampah buah. Mengapa saya bedakan? Karena nanti perlakuan kita lain. Yang sampah buah ini nanti kita buat ekoenzim, sedangkan yang sampah dapur ini kita buat kompos skala rumah tangga. Sahabat Proklim, ini kami buat dari rimpang yang saya hasilkan dari kebun sendiri. Ada bermacam olahan, yaitu ada kunyit, temulawak, jahe merah. Ini dibuat tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, semuanya asli. Adapun untuk kegiatan mitigasi, kegiatan kami adalah sebagai berikut. Sahabat Proklim, selamat datang di zona edukasi pengolahan sampah. Bank Sampah Rawajati berdiri pada tanggal 11 Desember 2010, diresmikan oleh Bapak Camat Pancoran. Lalu yang kedua, Bank Sampah Rawajati diresmikan oleh Ibu Tati Fauzi Wibowo pada tanggal 11 Januari 2011. Lalu pada tanggal 16 November 2013 diresmikan oleh Bapak Kepala Dinas Kebersihan Bapak Unudin sebagai Bank Sampah Percontohan Skala Kelurahan. Dan sampai saat ini, sampai hari ini, Bank Sampah Percontohan Rawajati mempunyai jumlah nasabah sebanyak 932 anggota. Mekanisme Bank Sampah Rawajati memberikan edukasi kepada warga untuk memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah. Jadi warga harus memilah sampah secara 3R dari rumah, lalu dibawa ke bank sampah, ditabung, ditulis di slip setoran, lalu dicatat oleh pengurus bank sampah di buku tabungan. Bawa lagi ya. Ya. Kebanyakan. Ya. Sahabat Proklim, untuk pengambilan uang nasabah Bank Sampah Rawajati kami tawari. Seperti ini buku tabungannya. Biasanya warga mengambil uang atau kita tawari untuk mengambil sembako di kios 3R. Sahabat Proklim, di kios 3R kami tidak menyediakan plastik, tetapi warga harus membawa kantong sendiri. Di kios 3R warga bisa menukar sampah dengan sembako. Kami sediakan semuanya untuk warga KPR Rawajati. Sahabat Proklim, selamat datang di zona pengomposan. Kita sudah ada di zona kompos KPR Rawajati. Kompos di Rawajati dikumpulkan oleh warga, terutama tukang sapu dan pertamanan, topeng-topeng PPSU setiap hari. Dan setelah itu, oleh pengurus Bank Sampah Rawajati dicacah. Selama 3 minggu diaduk-aduk, dicampur dengan EM4 dan molase, kemudian diayak. Setelah diayak, kemudian dikemas sebagai finishing. Dan sampah itu, dan kompos itu dipakai oleh warga sendiri. Jadi sampah organik dari warga dipakai oleh warga. Dalam 1 bulan, kompos Bank Sampah Rawajati menghasilkan 1,5 ton. Separuh dipakai untuk warga dan yang separuhnya dijual, satu paknya 10.000. Dan Bank Sampah Rawajati juga mempunyai teknologi. Satu, ada pencacah kompos sebanyak 3 unit, ada pengayak 1 unit, ada germor 3 unit, ada pencacah plastik 1 unit, dan ada pembersih plastik 1 unit.
di RW 03 terdapat lembaga pendidikan yaitu 3 SD, 2 TK, dan 1 lembaga PAUD. Yang mana kesemua lembaga tersebut mendukung pelaksanaan program Kampung Iklim. Di sekolah kita, BKB PAUD Bunga Jati, anak-anak kita biasakan untuk memilah sampah, untuk membuat kompos, dan satu lagi, anak-anak kita untuk menabung di bank sampah. Jadi anak-anak setiap hari Rabu dia membawa botol-botol bekas, kerdus. Anak-anak di sini juga anak-anak kita biasakan dengan hidup pola hidup bersih dan sehat. Kami siap melahirkan generasi yang peduli lingkungan.